Yang pertama adalah etimologi. Etimologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul kata. Misalnya, kata etimologi diambil dari bahasa Belanda etymologie yang berakar dari bahasa Yunani etimos yang artinya sebuah kata dan logos yang artinya adalah ilmu. Yang kedua adalah karakteristik sejarah. Terdapat 3 karakteristik sejarah, yaitu yang pertama adalah unik. Makna kata unik ini adalah di mana kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi 2 kali. Yang kedua adalah penting. Makna kata penting di sini adalah peristiwa yang terjadi akan memiliki arti penting bagi seseorang, tidak hanya seseorang atau bagi para kelompok. Bahkan dapat pula menentukan kehidupan banyak orang. Yang ketiga adalah abadi. Makna kata abadi ini adalah karena peristiwa sejarah ini tidak akan dapat diubah-ubah. Bagaimana yang terjadi di masa lampau, di masa lalu, itulah yang terjadi sebenarnya dan tidak akan bisa diubah kejadiannya. Dan peristiwa sejarah itu akan dikenang sepanjang masa. Yang ketiga adalah ruang lingkup sejarah. Terdapat 4 macam ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat objektif dan unik. Objektif maknanya adalah sejarah benar-benar terjadi. Jadi sejarah ini benar-benar terjadi, benar-benar ada di masa lalu dan tidak hanya sekedar omongan belaka. Terdapat juga bukti-bukti serta peninggalan yang ada di masa lalu. Lalu adalah unik. Unik ini adalah sejarah hanya terjadi dalam sekali. Jikapun ada sebuah misalnya organisasi yang kemudian bangkit kembali di masa depan dan organisasi tersebut pernah ada di masa lalu, otomatis akan berbeda. Seperti misalnya berbeda nama ketua atau berbeda anggotanya gitu. Lalu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini berupa tulisan hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Misalnya seperti kisah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Lalu selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini adalah berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan bahasa yang khas, cenderung kaku. Contoh sejarah sebagai seni ini adalah wayang. Selanjutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Terdapat ciri-ciri sejarah sebagai ilmu sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, empiro, yang artinya adalah perjalanan manusia. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen masa lampau yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Yang kedua adalah memiliki metode. Dalam melakukan penelitian sejarah mempunyai metode dengan menggunakan pengamatan disertai dengan adanya bukti. Yang ketiga, memiliki objek. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu pasti memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Jadi, sejarah sebagai ilmu ini memiliki objek di mana akan ada tujuan atau sasaran yang nantinya akan dibahas atau diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Lalu memiliki teori yang merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Yang terakhir adalah generalisasi. Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Selanjutnya ada definisi sejarah. Arti sejarah secara umum dalam bahasa Indonesia adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Definisi sejarah menurut para ahli.
Menurut G.V. Bryce, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Sejarah menurut Patrick Gradiner adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Jika menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau. Pada intinya, sejarah adalah sebuah catatan yang berisikan mengenai pengalaman manusia yang pernah terjadi di masa lampau yang diteliti dan diselidiki secara sistematis. Selanjutnya adalah definisi ilmu sosial. Ilmu sosial mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya dan memengaruhi dunia. Jika menurut para ahli, ilmu sosial ini adalah sebuah istilah umum untuk merujuk pada segenap pengetahuan ilmu yang mengacu pada ilmu umum. Itu menurut I. Liang Jie. Jika menurut Sujono Sukanto, ilmu sosial adalah berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. Terdapat bagian-bagian ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, ilmu bahasa, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya adalah metode sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Garagan. Metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah. Selanjutnya, menurut Gostlock, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu, rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lalu. Selanjutnya, menurut Abdurrahman, metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan-jalan pemecahan perspektif historis. Selanjutnya, menurut Higono dan Purwinta, metode sejarah hendaknya diartikan lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisis kritis, namun juga meliputi usaha sintesa. Perbedaan metode dan metodologi sejarah. Metode sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Metode sejarah digunakan dalam metode penelitian. Pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab 5W1H yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah. 5W1H tersebut adalah what, where, who, when, why, and how. Selanjutnya adalah metodologi sejarah. Metodologi sejarah adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang kerangka-kerangka pemikiran, tentang konsep-konsep, cara atau prosedur. Yang dimaksudnya adalah untuk menganalisis tentang prinsip-prinsip atau prosedur yang akan menuntun, menyerahkan dalam penyelidikan dan penyusunan suatu bidang ilmu. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik apa yang akan dia teliti. Pemilihan topik harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah unik, bernilai, kesatuan, orisinil, dan praktis. Selanjutnya ada heuristik. Heuristik ini adalah proses setelah terjadinya pemilihan topik. Heuristik adalah proses mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang dipilih, seperti mengumpulkan bukti-bukti sejarah dari sumber-sumber sejarah. Lalu selanjutnya ada verifikasi atau kritik. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, langkah selanjutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data tersebut. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah dikritik atau diverifikasi kemudian akan menjadi fakta sejarah. Terdapat dua jenis fakta sejarah. Yang pertama adalah fakta keras. Fakta keras ini adalah fakta yang diterima kebenarannya atau fakta yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Selanjutnya adalah fakta lunak. Fakta lunak ini masih memerlukan bukti yang lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya.
Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah langkah setelah verifikasi. Peneliti akan merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan serta melihat keterkaitan antara fakta-fakta tersebut. Jadi setelah verifikasi, fakta-fakta tersebut akan dirangkai dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang lain. Selanjutnya adalah historiografi. Historiografi ini adalah tahap penulisan di mana fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasikan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.